Tradepreneur, apa kabar? Hari ini kita akan bahas tentang stop and reverse itu bagaimana bisa menyelamatkan Anda. Dan ketimbang kita melakukan cut loss gitu aja, terutama kalau kita trading di derivative market, CFD, misalnya di futures, forex, dan seterusnya. Mungkin cara lama adalah kita cut loss. Tapi seringkali cut loss itu membuat orang merasa bahwa aduh keberatan deh saya cut loss. Ya memang pada akhirnya nanti semakin dewasa kita jadi trader, semakin kita ringan melakukan cut loss. Tapi manusiawi untuk pada saat mental kita belum begitu kuat, cut loss itu menjadi satu beban. Nah, ada satu solusi yang penting yakni stop and reverse. Pastikan nonton sampai habis karena video ini akan merubah tradingmu secara drastis. Alright, stop and reverse artinya habis kita stop loss, maka kita akan melakukan reverse position. Yang awalnya kita buy, lalu kemudian harga berbalik arah melawan kita. Ketimbang kita melakukan hold, ataupun mungkin kita average, lebih baik kita cut dan reverse posisi. Ini yang sering kali dilakukan di A-Club Academy, yang pada akhirnya membuat orang-orang yang awalnya cut loss kehilangan modalnya, terus sekarang mereka bisa menjadi profit atau bahkan break even lah paling tidak. Nah, konsepnya gini. Kenapa kita harus stop and reverse dan dalam kondisi apa kita harus stop and reverse? Ini merupakan pertanyaan banyak banget trader pemula. Jadi saya punya satu filosofi dan analogi begini. Mendung tidak berarti hujan. Jadi kalau misalnya kita ngeliat awan gitu, belum tentu dia akan hujan. Tetapi kita mesti tahu bahwa kalau sudah mendung kemana-mana siapin payung, apalagi ada rintik-rintik. Hujan rintik-rintik, tiba-tiba dia bisa berubah, awannya hilang, pergi gitu aja, dan kemudian nggak jadi hujan. Nah, prinsipnya kalau misalnya mendung, sudah sampai 2, 3 jam, 4 jam, 5 jam dia nggak hujan, udah dikasih kesempatan untuk hujan tetapi dia tidak hujan, maka kebanyakan yang terjadi adalah batal hujannya. Demikian juga dengan pola-pola yang terjadi. Misalnya, Anda ketemu support yang kuat banget, terus ketemu potensial double bottom lah mungkin, atau falling wedge lah, yang seharusnya dikasih kesempatan naik, tetapi nggak mau naik. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Maka batal naik, dan kalaupun dia turun, udah nggak usah ditungguin. Trade what you see. Pertanyaannya adalah, apakah double bottomnya terjadi? Tidak. Apakah falling wedge-nya berpeluang besar terjadi? Tidak juga. Lantas, kita harus bagaimana? Maka yang harus dilakukan adalah lebih baik kita bersiap-siap untuk melakukan clear posisi. Berarti kalau misalnya kita entry dalam kondisi sekarang lagi floating loss, berarti ya udahlah saya cut loss aja. Tapi berikutnya bagaimana? Ya udah stop and reverse. Ini yang akan menjadi sebuah hal yang penting sekali. Mari kita lihat di chart. Ini adalah sebuah pola atau mungkin pergerakan yang turun terus, tetapi garis orange ini merupakan titik area flip over support resistance. Jadi yang awalnya ini resistance ini menjadi support. Nyampe di sini ya. Tetapi kalau kita tarik XAY-nya, gold itu bisa turun sampai 17.55. Jadi kita dalam hal ini saya garisin warna purple. Udah tahu bahwa kalaupun dia nanti reverse di sini dan seandainya dia nggak naik, berarti dia akan turun tuh, karena memang targetnya di 1755 kan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, ya udah, misalnya kita mau buy nih. Ya, di area sini apakah Anda akan turunkan time frame, ataukah misalnya saya akan taruh posisi buy ketika harga tembus ke area, bukan area sih, lebih ke titik tertingginya ini ya. Nah, berarti next bar dong ya, kita akan buy karena ini udah kena supportnya. Stop lossnya adalah pada saat 1758 ini ditembus. Jadi harganya udah naik, balik lagi ke bawah, berarti jelas tidak mau naik. Kalau udah kayak gini nggak perlu ditunggu guys, mendingan saya cut loss. Dan untuk mengembalikan kerugian saya, ya apa yang harus dilakukan? Setelah saya cut loss, maka saya akan langsung balik menjadi short sell. Kenapa? Karena udah dikasih kesempatan naik, udah ada support, tapi dia nggak mau naik. Ya, oke, kita bersiap dulu beli di sini. Wow, boom, naik ya, berarti saya udah profit nih. 1760 sekarang 1762, tadi sempat 1763 ya, lumayan lah 30 pips, target price-nya di 67. Oke, berarti kita tahan dulu sekarang. Untuk di gold biasanya setelah 50 pips baru kita bisa pasang trailing break even, itu biasanya aturan SOP kita. Nah, tiba-tiba harganya drop kayak gini. Ini benar-benar misterius.
Setelah naik kencang, tiba-tiba drop kencang. Hah. Kalau saya trading, udah pasti kena cut loss. Udah pasti. Karena kita juga nggak akan tahu the next barnya tiba-tiba drop kayak begini. To be honest, pasti kena cut. Tapi saat ada posisi saya kena cut, yang bisa saya lakukan saat ini adalah at least saya punya kerugian berapa? Saya masuk tadi di 1760, saya stop loss di 1757, 30 pips. At least saya daripada diam, ini udah jelas-jelas kalau model kayak begini nggak mau naik. Kenapa? Yang sudah ada candle besar hijau Marubozu gitu ibaratnya yang melampaui, tiba-tiba dibalas saat itu juga dengan candle merah yang dalam, itu udah confirm nggak mau naik. So solusinya dalam kondisi kayak begini, ini kita lupakan dan memang harus cut. Bersyukurlah kalau cutnya itu 30 pips karena itu kecil banget ya dibandingkan Anda mengalami kerugian yang besar. Di awal udah bisa cut, itu bersyukur. Nah, langsung kita akan sell, target stop lossnya di atas 60 pips, kemudian kita akan taruh 1:1 dulu. Lotnya sama atau enggak ya sebaiknya? Nah, itu juga pertanyaan. Kalau menurut saya tergantung money management sih. Saya kadang saya dobelin atau 1,5 kalinya. Tetapi kalau saya lihat marketnya bakal cenderung ke sideways, tetap akan sama lotnya. Yang penting saya balik modal dulu. Ya, ini saya udah sell. Oh, done, take profit. Done, take profit. Di sini kerugian saya kembali malah untung dari sell. Tapi kalau misalnya di posisi tadi Anda tidak melakukan cut loss, Anda nambah posisi, kemungkinan bisa hancur. Apalagi kalau lot di awal terlalu banyak, bisa jadi margin call. Kalau Anda cut loss nggak ngapa-ngapain juga akhirnya rugi. Karena apa yang terjadi di sini, marketnya nggak standard. Yang awalnya harusnya reverse, sudah terjadi reverse satu candle, tiba-tiba dibalik lagi kayak begitu. Ya, ini penting untuk Anda cobain, terutama pada saat nanti kita trading ya. Real, kita tahu bahwa time frame itu banyak. Kalau major time frame-nya itu nanti di H4 ya. Terus kemudian polanya Anda nanti udah ketemu key level support resistance di H4 dan Anda mau masuk nanti di M15. Maka kayak gini nih misalnya break harusnya naik nih. Ternyata dia tidak mau naik dan memang secara keseluruhan masih arahnya dia belum confirm bullishnya, maka misalnya kita stop loss 1751, kita akan stop and reverse dengan target senilai stop lossnya ya. So inilah stop and reverse, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan aktifkan account Anda di Orbitrade karena melalui Orbitrade akan banyak banget pairnya mulai dari forex, kemudian gold, ya ada silver, US stocks, terus ada Indonesia CFD stocks. Anda mulai bisa nge-short saham-saham Indonesia CFD-nya guys. Jadi kalau misalnya di spot marketnya babak belur karena market merah, langsung sell short CFD-nya. Keuntungan Anda bisa menutup kerugian di pasar spotnya. Dan tentunya ada kripto, dan kriptonya nggak cuma Bitcoin loh, banyak kriptonya, spreadnya termurah sedunia. Nanti bisa dicek, silakan WhatsApp ke nomor ini, aktifkan Orbitrade-nya supaya Anda juga bisa menikmati bagaimana rasanya trading direct market access CFD, kecepatan yang luar biasa, dan tentunya Orbitrade mereka bisa memberikan garansi untuk masalah yang terjadi. So, Orbitrade is trading with guarantee, satu-satunya broker di bumi ini yang bisa memberikan garansi. Cobain, pasti beda rasanya, pasti akan mendukung Anda untuk bisa membuat posisi trading lebih nyaman, aman, dan tentunya lebih profitable. Dan nanti akan ada TradeFlix di dalamnya, Anda bisa belajar tentang teknik trading yang lebih baik, ada free signal juga, so enjoy Orbitrade guys. Dan sambil menikmati bagaimana stop and reverse bisa menyelamatkan posisi Anda. Sampai ketemu di Tradepreneur berikutnya.